Dopanjoni Kristus terus dikano bataki Isena sinea on hosa Isema koko dongani Kita sudah namarabe sama dibedakan Naolohi kata boahon Olong do Yesus Tuhani Nausak malua do dibahun Amanang batahi kita sudah namarabe nang dineluda apa sama dibedakan. Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, salam sehat buat kita semuanya. Firman Tuhan buat kita yang menjadi renungan harian hari ini tertulis dalam 2 Timoteus pasal 4 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah firman Tuhan. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah pesan dari Paulus kepada Timoteus sebagai seorang pelayan yang muda. Tentu dia mempunyai semangat dan jiwa muda. Nah, tentu juga di dalam pelayanannya pasti dia menghadapi berbagai banyak masalah. Nah, bagaimana cara Paulus supaya mendidik Timoteus untuk menghadapi hal tersebut? Yang pertama sekali adalah menguasai diri. Artinya jangan cepat emosi, jangan cepat marah. Karena apa? Karena memang jemaat yang dilayani oleh Timoteus adalah jemaat yang suka mendengar dongeng. Jemaat yang mereka lebih suka mendengar pengkhotbah-pengkhotbah yang bisa membuat tertawa, pengkhotbah-pengkhotbah yang bisa menyenangkan hati mereka. Karena itu Paulus katakan kuasailah dirimu. Artinya sekalipun Timoteus bertemu dengan mereka yang mempunyai sifat seperti itu, yang suka dengan dongeng, yang suka dengan khotbah-khotbah yang menyenangkan hati, Paulus katakan kuasailah dirimu. Artinya jangan biarkan emosi, kemarahan, kejengkelan, kebencian menjadi yang utama di dalam diri manusia. Tetapi apa? Taruhlah Allah, berdiam dirilah di dalam Allah, dan Allah yang berdiam diri juga di dalam diri kita. Sehingga kita bisa mampu dengan hati yang tenang, pikiran yang tenang untuk menghadapi masalah. Sama seperti kita ketika ada orang yang menjengkelkan, ketika ada orang yang berbuat masalah, tenangkanlah hatimu. Sehingga dengan demikian kita bisa menguasai amarah. Karena memang amarah itu menimbulkan dosa. Kita bisa menguasai hati dan pikiran kita sehingga kita mampu menyatakan sifat Allah di dalam diri kita dan nyatalah kemuliaan Allah di dalam diri kita. Kemudian Paulus katakan bersabar di dalam penderitaan. Tentu orang yang bersabar itu butuh proses.
Karena apa? Zaman sekarang ini serba instan. Zaman sekarang ini semuanya serba cepat. Tetapi Paulus katakan bersabarlah. Butuh proses. Artinya orang Kristen pasti menghadapi penderitaan. Tetapi penderitaan di dalam Kristus. Penderitaan karena kita Kristen. Penderitaan karena kita pengikut Kristus. Karena itu Paulus katakan dalam Rom 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Itu janji Tuhan kepada kita. Penderitaan ini akan berlalu jikalau kita hidup dengan Tuhan. Jikalau kita menderita karena apa yang kita imani itu. Sehingga dengan sabar, dengan meletakkan segala sesuatunya kepada Allah, Paulus dikatakan supaya dia fokus kepada pelayanannya, yaitu memberitakan Injil. Karena itu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, apapun pekerjaan kita, apapun tugas kita, disitulah kita memberitakan tentang Allah. Itu adalah tugas pelayanan kita. Karena apa? Di dalam pelayanan kita menunjukkan bahwa kita adalah benar-benar pengikut Kristus yang bertanggung jawab. Pelayan kekristenan yang menunjukkan setiap kinerjanya adalah kinerja yang berkualitas dan kita menjadi berkat dimanapun kita bekerja saat ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Bapa Surgawi, setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan harian ini Engkau berkati dimanapun mereka melayani, dalam setiap pekerjaan mereka. Biarlah dalam setiap pelayanan mereka nama-Mu yang kami muliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai-Mu. Amin.